Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Kita masuk ke materi terakhir dari reaktor heterogen, yaitu fluidized bed reactor. Apa aja yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Yang pertama, kita akan belajar mengenai mekanisme dari fluidized bed, yaitu bagaimana cara kerja dari reaktor fluidized bed. Kemudian kita masuk ke materi bubbling phenomena. Yang ketiga, masuk ke materi bubble fluidized bed model, yaitu pemodelan dan pendekatan pada fenomena fluidisasi untuk mendapatkan kinetika reaksinya. Dan yang terakhir adalah kinetika reaksi pada reaktor fluidized bed. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu mekanisme dari fluidized bed reactor. Bisa teman-teman lihat di gambar sebelah kanan. Jadi ini adalah tumpukan-tumpukan pasir atau tumpukan katalis yang ukurannya sebesar pasir, dan kemudian akan dihembuskan udara dari bagian bawah reaktor. Ketika hal itu terjadi, maka pada tumpukan-tumpukan katalis dia akan naik tumpukannya, kemudian akan membentuk gelembung-gelembung di dalam tumpukan katalis, sehingga inilah yang disebut dengan fluidized bed, yaitu tumpukan-tumpukan katalis, padatan-padatan katalis yang bergerak seperti fluida. Jadi sebutannya menjadi tumpukan katalis yang terfluidisasi. Nah, sebelum kita masuk ke reaktor fluidized bed, kita harus paham dulu apa itu proses fluidisasi. Jadi proses fluidisasi ini terjadi ketika partikel padatan yang kecil itu ditumpuk di dalam tumpukan katalis, kemudian dialirkan udara di dalamnya, dan aliran udara atau aliran fluida ini itu cukup cepat untuk mengangkat partikel katalis, tetapi tidak cukup cepat untuk membawa katalis keluar dari reaktor. Nah, akibat adanya hembusan fluida atau aliran fluida yang ada di dalam tumpukan katalis, maka partikel-partikel katalis atau padatan ini akan bergerak di dalam tumpukan secara cepat, membentuk proses pencampuran di antara katalis itu. Makanya di sini disebut sebagai fluidisasi. Jadi merujuk pada bahwa partikel padatan itu bergerak seperti fluida. Jadi prosesnya partikel itu akan bergerak seperti fluida sehingga disebut sebagai fluidized bed reactor. Dan di sini medium untuk memfluidisasi ini adalah liquid atau gas. Tetapi umumnya ketika kita berbicara tentang reaktor fluidized bed, reaktan yang digunakan itu umumnya adalah reaktan gas. Contohnya pada proses catalytic cracking. Sekarang bagaimana konsep kerja dari fluidized bed reactor? Jadi secara umum, gas yang dialirkan reaktannya akan masuk dari bagian bawah bed reactor dan akan naik ke bagian atas reaktor dalam bentuk bubble. Ketika bubblesnya naik, maka akan terjadi transfer massa antara gas menuju aktif site katalis untuk bereaksi, kemudian membentuk produk, dan akhirnya produknya keluar dalam bentuk gas juga, dan produknya nanti akan dialirkan kembali ke dalam bubble dan akhirnya keluar dari bed ketika bubble-nya mencapai bagian atas tumpukan katalis. Kecepatan pada transfer massa antara reaktan dan produk yang terjadi di dalam bubble akan mempengaruhi berapa besar konversinya, karena akan memperhitungkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk
bubble bisa melewati tumpukan katalis. Pada akhirnya, nantinya kita akan perlu menghitung berapa kecepatan dari bubble untuk melewati tumpukan bed dan berapa kecepatan transfer massa dari gas masuk dan keluar dari bubble. Sekarang kita akan lihat video dari fluid aspect reactor. Yang pertama, ini secara umum jika ada tumpukan katalis di dalam sebuah kolom, kemudian dialirkan udara dari bagian bawah. Maka kalau dilihat dari luar hanya terlihat seperti tumpukan katalisnya tuh didorong naik ke atas. Tetapi jika kita lihat lebih seksama lagi, The heart of each system is the misalnya di sini retort ada with the fluidized medium. tumpukan katalis, Fine-grained particles of a ukurannya solid seperti material butiran pasir, such as sangat aluminium kecil. oxide or sand. A laboratory test Nah, di sini shows how it contohnya works. jika di tumpukan An katalis object itu can't be immersed until the medium is fluidized. ditumpukan oleh Once benda-benda yang fluidized, padat. hot air Jadi is nanti blown in, fluid the bed object ini sinks as in a liquid salah medium. satu tujuannya juga bisa memisahkan The benda-benda phenomenon of the berdasarkan fluidized bed is based on the fact that spesifik metal gravity parts atau can be immersed with little densitasnya. resistance Nah, in the jika mulai fluidized medium. dialirkan dari The floating jika particles reaktor mulai uniformly dialirkan dari surround the most bagian bawah reaktor, complicated bisa shapes. teman-teman lihat bahwa di The sini fluidized bed can be gelembung-gelembung operated akan from plus membentuk 1300 dari degrees bagian centigrade bawah to reaktor approximately sampai minus nanti 100 akan degrees keluar centigrade. di bubble-nya akan pecah di bagian This atas test tumpukan katalis. shows how Nah, gently di the sini fluidized bed sekarang behaves. teman-teman lihat ada A look tumpukan inside the katalis, fluidized bed, ada beberapa filled warnanya for demonstration purposes hitam with putih, both white kemudian and brown dialirkan oxide. udara dari bagian bawahnya. After air Akhirnya has been blown aliran in, udara it's ini clear how akan compactly and uniformly the mengaduk aluminium tumpukan oxide katalis particles sehingga float akan with terjadi only minimal movement. olakan-olakan atau pergerakan dari katalis sehingga akan There's no abrasive mencampur effect. seluruh katalis Movements of the solids sehingga are merely local, surrounding kondisi even di the most dalam oddly reaktor shaped atau di dalam objects. tumpukan bed ini akan seragam. The air blown through escapes at the surface in the form of bubbles. Nah, juga bisa dilihat kalau bentuk bubble-nya itu tidak bulat tetapi seperti mushroom cloud.
Nah, sekarang prinsipal dari fluidesped untuk separation. Jadi konsep fluidesped itu tidak hanya untuk reaktor saja, tetapi sebenarnya bisa digunakan untuk proses pemisahan, kemudian juga digunakan untuk powder coating atau pewarnaan dengan powder. Dan di sini contohnya ada silikasen di dalam kontainer, kemudian ditaruh beberapa benda padat di atasnya. Jika ditaruh di atasnya, tidak akan benda padat tidak akan tenggelam ke dalam tumpukan pasir. Tetapi ketika mulai difluidisasi tumpukan bednya, maka benda-benda yang memiliki densitas lebih rendah dari pasirnya, dia akan floating, dia akan mengapung. Tetapi jika diberikan material lebih berat, spesifik gravity-nya, maka akan tenggelam. Nah, ini jadi sebagai metode untuk pemisahan benda padat. Nah, selanjutnya bagaimana, apa sih yang terjadi di dalam tumpukan katalis ketika terjadi fluidisasi? Nah, sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai fixed bed reaktor, di mana di fixed bed reaktor, di dalam reaktor diisi dengan tumpukan-tumpukan katalis, di mana reaktannya akan dialirkan, baik itu reaktan gas atau cair, sehingga gas atau cair akan melewati rongga-rongga di antara tumpukan katalis sampai keluar di bagian atas atau bawah reaktor. Nah, pada fixed bed reaktor, reaktan atau gas atau liquid yang dialirkan ke dalamnya itu kecepatannya dijaga harus sangat lambat sehingga tidak akan menggerakkan tumpukan katalis. Itu kenapa salah satu kelemahan dari fixed bed reactor ini, kapasitas volume penanganannya tidak terlalu besar. Nah, jika kecepatan alirnya dinaikkan sedikit, maka dinaikkan sehingga nanti tumpukan-tumpukan katalis ini akan naik karena teman-teman bisa ingat gaya apung. Jadi kalau benda yang terapung itu karena gaya yang ke atas itu lebih besar dibandingkan gaya gravitasi yang ke bawah. Jadi di sini gambar yang B itu kecepatan alir dari gas dan liquidnya itu cukup besar sehingga dia bisa melawan gaya gravitasi, sehingga partikel-partikel akan mulai naik dan tumpukan katalisnya akan expand, sehingga porositas dari tumpukan bednya akan naik. Nah, kenaikan bed porosity ini akan menurunkan gaya gesek sehingga gaya atasnya nanti lama-kelamaan antara gaya ke atas, gaya apung dan gaya gravitasi ke bawah itu akan balance sehingga partikel-partikel katalisnya akan melayang. Nah, jika kecepatan gasnya dinaikkan kembali, maka ekspansi dari tumpukan katalis ini akan terjadi lebih lanjut, sehingga partikel-partikel padatan ini akan menjadi seperti terpisah-pisah dari satu sama lain dan mulai membentuk, mulai bergerak tidak beraturan. Nah, jika kecepatannya dinaikkan lagi sedikit, yang terjadi di dalam tumpukan katalis ini akan terjadi ketidakstabilan sehingga gasnya itu akan terjadi bypassing di dalam tumpukan katalis membentuk bubbles. Itu yang terjadi di gambar C. Jadi kecepatannya sangat cukup tinggi sehingga gas itu akan melewati atau terbypassing membentuk bubble. Nah, pada state ini, state di gambar C, yang terjadi dalam bed katalis ini
tumpukan partikel padatan katalis di dalam pet ini akan bergerak naik dan turun seperti teraduk di dalam reaktor, sehingga kondisi di dalam reaktor bisa seragam, baik itu konsentrasi maupun suhunya. Nah, kondisi pengadukan ini disebut padatannya seperti terfluidisasi. Jika kecepatannya dinaikkan kembali dari kecepatan yang di C, maka akan terjadi gambar yang D, yaitu slugging. Jadi tetap teraduk di dalam reaktor, tetapi ada padatan-padatan katalis yang akhirnya naik ke bagian atas reaktor dan akan melayang-layang di atas reaktor. Nah, jika kecepatannya sangat-sangat cepat, maka partikel-partikel katalis akan terbawa keluar dari reaktor. Dari fenomena yang terjadi di slide sebelumnya mengenai proses fluidisasi di dalam reaktor, ada beberapa jenis fluidized bed reactor. Yang pertama fixed bed, jadi di sini tidak ada pergerakan katalis. Kemudian yang kedua bubbling fluidized bed, yaitu di dalam katalis akan membentuk bubble-bubble. Dan di sini di fixed bed dan bubbling fluidized bed itu tidak ada padatan katalis yang keluar dari reaktor. Kemudian yang selanjutnya adalah reaktor-reaktor fluidisasi, di mana padatannya akan keluar dari reaktor, kemudian akan disirkulasikan kembali, akan dibawa masuk kembali ke dalam reaktor. Yang pertama ada turbulent fluidized, jadi di sini masih banyak padatan yang terbentuk di dalam, yang tertahan di dalam katalis, tetapi di sini aliran gas itu seperti membentuk channel di dalam reaktor. Kemudian selanjutnya ada fast fluidized bed reactor. Di sini padatan tetap akan melewati keluar dari dalam reaktor, tetapi di sini padatan-padatan katalis akan mengumpul di bagian pinggir-pinggir atau dinding-dinding reaktor. Kemudian yang selanjutnya ada pneumatic conveying reactor. Nah, di sini memang tujuannya si padatan katalis memang dihembuskan sampai keluar di dalam reaktor. Umumnya keluar dari reaktornya akan ada cyclone. Jadi nanti akan dikembalikan, katalisnya akan ditangkap kemudian dikembalikan lagi ke dalam reaktor. Nah, dari berbagai jenis fluidized bed reactor, maka kita bisa gambarkan di dalam grafik antara tinggi versus volume fraction of solids atau F. Jadi untuk bubbling fluidized bed reactor, dia di semakin terendah reaktornya atau bagian bawah reaktor memiliki fraksi solid paling besar, tetapi semakin tinggi reaktor maka fraksi solidnya akan 0, karena memang tidak diinginkan padatan keluar dari reaktor. Sedangkan di turbulent fluidization, fast fluidization, dan pneumatic conveying, karena memang tujuannya diinginkan padatan keluar dari reaktor kemudian diresirkulasi kembali, maka semakin tinggi reaktor masih ada padatan yang ada di dalam reaktor. Nah, kenapa sih kita pakai fluidized bed reactor? Ada beberapa advantages untuk menggunakan fluidized bed reactor. Salah satunya jika volume handlingnya akan lebih besar. Jadi karena kalau pakai fixed bed reactor, kecepatan alir dari reaktan gas dan juga atau reaktan liquidnya itu sangat terbatas karena tidak diinginkan padatan katalis, tumpukan katalisnya untuk bergerak. Jadi volume handlingnya sangat kecil. Dan untuk fluidized bed reactor ini, karena kecepatan alirnya cukup besar, maka volume processingnya akan besar juga. Kemudian advantages yang lain adalah untuk mixing dan temperatur. Jadi karena mixingnya, karena pada fluidized bed reactor itu
padatan katalisnya akan digerakkan oleh reaktan gas, maka akan terjadi mixing, sehingga ketika terjadi mixing terjadi konsentrasi yang uniform di setiap titik dalam reaktor, dan juga temperaturnya akan temperaturnya juga uniform di dalam reaktor. Selain itu, jika reaktor dibandingkan dengan reaktor fixed bed reactor, semakin kecil katalis, maka kecepatan reaksinya akan semakin besar, dan itu memang yang kita inginkan. Tetapi ketika ukuran katalisnya sangat kecil, maka yang terjadi adalah dia akan menimbun panas di dalam reaktor jika bentuknya fixed bed. Nah, karena itu perlu ada sebuah cara untuk mengambil panas yang dihasilkan di dalam reaktor, karena panas yang terakumulasi terus-menerus nantinya akan terjadi runaway reaction dan akan terjadi explosion. Jadi kita di sini ingin agar hal tersebut tidak terjadi, maka salah satu caranya adalah memfluidisasi katalis-katalis sehingga temperaturnya tidak terlalu tinggi ketika dia direaksikan. Jadi beberapa faktor-faktor penting di dalam fluidisasi reaktor. Yang pertama adalah gas solid contacting regimes. Jadi di sini karena kita akan melihat transformasi yang terjadi dari gas dan juga katalis, maka kita perlu develop sebuah cara untuk menghitung berapa diameter katalis untuk dimensionless dan juga kecepatan alirnya. Dan di sini nanti akan ada beberapa variabel, contohnya beberapa konstanta F. F adalah volume fraction dari solid, kemudian kalau epsilon adalah volume fraction dari void atau bagian kosong di dalam reaktor. Kemudian dP adalah particle size, rho S adalah densitasnya. Kecepatannya adalah U0, velocity dari gasnya. Kemudian yang kedua adalah kecepatan fluidisasi minimum. Karena tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kecepatan naik dalam gas itu harus bisa melawan dari dari gaya gravitasi, sehingga yang terjadi adalah padatan akan mulai bergerak jika kecepatannya melewati dari minimum fluidisasi. Ini bisa dihitung dari persamaan ergun yang terlihat di dalam slide. Kemudian yang terakhir ada terminal velocity atau UT. Jadi terminal velocity adalah kecepatan partikel satuan, jadi satu partikel katalis. Nah, jika velocity atau jika partikel katalis bentuknya bulat atau bola, maka kecepatan terminalnya adalah persamaan yang di atas. Tetapi jika bentuk katalisnya tidak beraturan, maka kita perlu pakai menghitung sphericity-nya, dan sphericity adalah persamaan untuk melihat kebulatan dari sebuah benda. Jadi sphericity adalah perbandingan jika benda tersebut bentuknya bulat terhadap luas area dari benda itu yang real. Nah, jika bentuk katalisnya irregular, maka pakai persamaan untuk menghitung terminal velocity yang bagian bawah. Bubbling fenomena. Jadi pada bubbling fenomena, aliran gas itu jika di atas kecepatan minimum fluidisasi, maka yang terjadi adalah padatan katalis itu bergerak seperti tidak beraturan, naik dan turun seperti air yang mendidih. Jadi bubblesnya akan muncul dari bagian bawah reaktor, kemudian naik ke atas sampai ke atas, dan dia akan terlepas di bagian atas reaktor. Jadi yang terjadi di dalam tumpukan katalisnya itu seperti teraduk.
Yang perlu kita perhatikan ketika menyusun persamaan kinetika reaksi yang terjadi di free desperate reactor, kita harus melihat beberapa faktor. Yang pertama adalah gasnya, yang kedua adalah katalisnya. Jadi di sini karena gasnya akan membentuk bubble, maka di situ akan kita sebut sebagai bubble, kemudian padatan katalis akan kita sebut sebagai emulsi, emulsion. Nah, ketika bubble itu naik ke dalam dari bagian bawah reaktor menuju ke atas, bentuk bubble itu tidak bulat sempurna, tetapi seperti bentuknya mushroom cloud. Jadi bagian bawahnya itu agak melengkung sedikit seperti yang terlihat di sini. Nah, ini tuh disebut dengan wake. Jadi ini padatan yang terikut naik di dalam bubble, sehingga bentuk bubble-nya itu seperti mushroom cloud. Nah, kita harus lihat transfer massa yang terjadi dari bubble, kemudian ada lapisan yang menyelimuti bubble disebut dengan cloud, dan juga emulsi. Jadi nanti akan kita lihat bagaimana transfer massa yang terjadi dari bubble, kemudian cloud, dan juga emulsi. Kecepatan naiknya bubble itu sangat tergantung pada bubble size-nya. Jika partikelnya adalah partikel halus, maka yang terjadi adalah pada bubble itu akan diliputi lapisan tipis disebut cloud yang menyelimuti dari bubble. Sehingga di sini bubble gas ini akan membentuk vortex ring dan akan terpisah dari gas yang ada di dalam pad. Jadi nanti bisa dilihat di samping, akan terjadi transfer massa di dalam bubble ini, dari bubble, kemudian dari cloud, kemudian dari emulsi, dan ini hanya terjadi pada fine particle atau padatan yang berbentuk halus. Kemudian yang ketiga adalah bubble free desperate reactor. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana kita memodelkan fenomena yang terjadi di dalam bubbling free desperate reactor dan bagaimana kita menyusun kinetika reaksinya. Yang pertama adalah two region models. Nah, di sini kita akan melihat apa yang terjadi di dalam bubble dan apa yang terjadi di dalam emulsi. Maka di sini yang kita lihat adalah kecepatan alir, volume dari bubble, volume dari emulsi, kemudian perbandingan antara plug to mix, dan juga massanya. Jadi di sini yang kita lihat hanya fraksi dari padatan atau katalis dan juga fraksi dari gas. Nah, sayangnya model ini itu belum menjelaskan lebih lanjut atau belum bisa fix gitu, belum bisa fix untuk datanya. Jadi memang dari pemodelan dengan basis two region models ini akan sangat fit terhadap data real yang ada, tetapi sayangnya nilai-nilai yang didapatkan itu tidak masuk akal. Misal terkadang didapatkan nilai volumenya negatif, dimana itu tidak bisa terjadi. Nah, ini kenapa two region models ini nantinya akan ditinggalkan. Nah, yang fokus kita hari ini adalah hydrodynamic flow models. Jadi di sini kita akan memodelkan berdasarkan penelitian behavior of rising gas bubbles. Jadi yang terjadi ketika gas bubble-nya gas akan membentuk bubble di dalam reaktor, jika padatan katalisnya ukurannya cukup besar, maka tidak terjadi cloud, tidak terjadi wake. Jadi bubble yang dihasilkan itu bulat-bulat. Tetapi jika padatan katalisnya itu halus seperti pasir, maka akan terjadi fenomena setelah dipelajari akan
terlihat terjadi fenomena bahwa bubble yang terjadi di dalam fluid aspect reactor itu diselimuti oleh lapisan cloud, kemudian bagian bawahnya itu berbentuk mushroom cloud, jadi bagian bawahnya terikut naik yang disebut dengan wake. Nah, di sini akan kita lihat transfer massa yang terjadi dari bubble kemudian menuju cloud dan emulsi. Jadi fokus kita di sini adalah modeling yang telah diteliti oleh Cooney dan Levenspiel. Ini adalah Cooney-Levenspiel model for BFP. Untuk menyusun model Cooney-Levenspiel ini, ada beberapa asumsi yang dilakukan. Jadi gasnya dialirkan dari bawah melalui tumpukan katalis halus. Dan asumsi yang pertama adalah bubble-nya semua berbentuk bulat dan size-nya sama. Kemudian emulsinya terjadi ditahan pada minimum fluidization condition. Jadi di sini gas solidnya akan konstan di dalam emulsi. Kemudian setiap bubble akan membentuk wake of solid behind it. Jadi di sini setiap bubble itu akan membentuk sebuah wake. Jadi bentuknya seperti di sini agak naik sedikit, ini adalah wake. Sehingga ada padatan yang naik ke dalam naik di bagian atas bubble, kemudian nanti akan turun sehingga akan terjadi seperti perputaran padatan. Ya, jadi ini adalah basis ketika kita menyusun model untuk fluid aspect reactor. Jadi di sini adalah bubble-nya, kemudian bagian luarnya adalah cloud, dan bagian padatan di luar adalah emulsi, dan bagian bawah di mana dia bentuknya agak naik, padatan yang terikut dari bubble-nya itu disebut dengan wake. Maka akan terjadi transfer massa antara cloud dengan bubble, di mana di sini transfer koefisien transfer massanya adalah KBC, kemudian akan terjadi transfer massa antara cloud dan juga emulsi. Koefisien transfer massanya adalah KCE, di mana U0 adalah velocity gas di dalam pad, kemudian D adalah diameter, dan epsilon adalah fraksi dari void. Jadi dari bubble ini kalau kita gambarkan secara sederhana, maka di sini gasnya akan dialirkan melalui bubble-nya. Kemudian dari bubble akan terjadi transfer massa ke dalam cloud dan juga wake. Kemudian dari cloud dan wake akan transfer atau mendifusi ke bagian emulsi. Yang pertama kita susun neraca massa. Untuk menyelesaikan berbagai persamaan di dalam penyusunan fluid aspect reactor, yang pertama kita harus tahu kecepatan dari bubble-nya. Yang pertama UBR, ini adalah kecepatan dari single bubble di dalam pad. Kemudian kalau kita cari berapa kecepatan dari bubble, semua bubble di dalam fluid aspect reactor, maka persamaan yang bawah UB sama dengan U0 dikurangi UMF minimum fluidization ditambah UBR, kecepatan bubble single. Kemudian ada delta adalah bed fraction in bubbles, jadi berapa banyak bubble di dalam tumpukan katalis. Persamaannya di sini 1 minus UBR per UB. Kemudian ini adalah persamaan untuk menghitung ketinggian tumpukan katalis dalam reaktor. Selanjutnya kita akan menghitung kecepatan solid atau downflow dari solidnya. Kemudian UE adalah rest velocity dari emulsi gasnya. Selanjutnya adalah koefisien transfer massa yang terjadi di bubble cloud, kemudian KCE adalah koefisien transfer massa yang terjadi di cloud emulsi. Kemudian F adalah fraksi dari padatan di dalam reaktor. Jadi FB adalah padatan di bubble, jadi
padatan yang ada di bubble sangat-sangat sedikit. Kemudian Fc adalah padatan yang ada di cloud, dan Fe adalah padatan yang ada di emulsi. Nah, di sini Fb plus Fc plus Fe sama dengan F total, nilainya 1 minus epsilon F. Jadi epsilon ini adalah fraksi dari void. Karena total fraksi padatan ditambah fraksi dari void, artinya dia jumlahnya adalah 1. Nah, kemudian jika menghitung tinggi dari bubble feed aspect reaktor, persamaannya berat dari katalis dibagi dengan densitas dikali dengan A dikali 1 minus fraksi dari void. Bagian yang terakhir yaitu reaction kinetic in bubbling fluid aspect. Misalnya, ada reaksi first order, reaktannya A menjadi R, di mana persamaan kecepatan reaksinya adalah K dikali Ca. Maka akan kita lihat transfer massa yang terjadi di dalam reaktor. Jadi transfer massanya, basisnya adalah Kuhn-Levenspiel model. Jadi dari bubble, jadi gas dialirkan ke dalam reaktor di mana konsentrasi mula-mula adalah Ca0, kemudian meninggalkan reaktor konsentrasinya adalah Ca. Nah, di dalam bubble ini akan terjadi transfer massa dari bubble menuju cloud, dan kemudian akan ada lagi transfer massa dari cloud ke emulsi. Kemudian produk yang terbentuk di dalam cloud, di dalam emulsi ini akan mendifusi kembali ke bubble, kemudian akan keluar dari reaktor. Jadi di sini kita lihat transfer massanya dari rising in bubble. Jadi ada produk yang terbentuk di bubble, kemudian pada reaktan sisanya akan mendifusi ke cloud. Di cloud akan ada reaksi juga sehingga akan membentuk produk, dan kemudian sisanya akan terdifusi ke emulsi. Di emulsi juga terjadi reaksi, maka akan ada produk di emulsion. Nah, semua produk ini nantinya akan keluar dari reaktor, jadi akan mendifusi dari emulsi, kemudian ke cloud dan juga ke bubble. Nah, ini adalah persamaan kecepatan reaksinya. Jika mau lihat bagaimana persamaan yang didapatkan, bisa cek buku Kuhn-Levenspiel mengenai fluidized engineering. Nah, di sini ln Ca0 per Ca, jadi Ca0 per Ca dari ln Ca0 per Ca nanti kita akan bisa hitung berapa konversi reaktornya. Jadi di sini ini adalah transfer massa yang terjadi di tahanan transfer massa yang terjadi di bubble. Kemudian di sini yang terjadi di bubble cloud, dan yang terakhirnya adalah di reaksi yang terjadi di cloud dan juga yang terjadi di emulsi. Jika alirannya adalah block flow, maka persamaan ini yang teman-teman gunakan. Contoh soalnya, first order catalytic reaction in a bed fluidized bubbling reactor. Jadi reaktannya diketahui U0, diketahui V0 atau kecepatan alirnya. Diameter reaktornya adalah 2 meter, di mana kecepatan minimum fluidisasinya 0,03 dan fraksi voidnya adalah 0,5. Diketahui berat dari katalis dan juga densitasnya. Berikut adalah reaksinya. Hitung berapa konversi dari reaktan, kemudian hitunglah berapa konsentrasi rata-rata dari A, dan yang terakhir, jika reaksinya terjadi di fixed bed reactor, berapakah konversi yang didapatkan. Dan di sini Ca0 diketahui 100 mol, kemudian difusivitasnya diketahui, alfa ini sudut yang terjadi di wick, itu adalah 0,33. Bubble size-nya adalah 0,32 meter. Jadi ini adalah data-data dari bubbling fluid aspect reactor. Nah,
Sekarang untuk menyelesaikannya kita perlu menghitung velocity dari bubble-nya, kecepatan naik dari bubble-nya. Jadi pertama kita hitung kecepatan bubble individu, kemudian kita hitung kecepatan bubble yang semua bubble. Jadi di sini, kemudian dari sini kita akan lihat apakah reaksinya ini adalah fast bubble model. Jadi di sini kalau kita lihat dari sluggingnya, bubble size-nya 32 cm, jauh lebih kecil dibandingkan diameter reaktornya, sehingga bisa kita pastikan bahwa tidak terjadi slugging. Kemudian kita cek fast bubble assumption, kita ambil velocity ratio UB per UF, kemudian kita dapat 25,5. Karena bubble-nya akan naik 25 kali lebih cepat dari emulsi gas, maka bisa kita simpulkan bahwa kasus ini adalah kasus fast bubble with thin cloud. Nah, yang pertama kita hitung untuk XA-nya. Yang pertama kita hitung berapa deltanya. Delta adalah fraksi dari bubble-nya. Kemudian kita hitung epsilon F, fraksi dari void. Kemudian kita hitung koefisien transmassa bubble cloud dan koefisien transmassa cloud emulsi. Selanjutnya kita hitung berapa fraksi padatan di dalam reaktor, baik itu di bubble, di cloud, dan juga di emulsi. Selanjutnya kita bisa hitung berapa ketinggian dari reaktor, ketinggian tumpukan ke atas dari reaktor, yaitu 2,785. Nah, selanjutnya kita masuk ke persamaan kecepatan reaksinya. Kita dapatkan CA per CA0-nya adalah 0,68. Nah, dari sini bisa kita hitung bahwa XA-nya adalah 1 minus 0,68, yaitu 32%. Ini masih sangat-sangat kecil. Nah, tetapi pada free bed reactor yang mempengaruhi kecepatan reaksi, salah satunya adalah diameter dari bubble-nya. Sehingga jika diameter bubble-nya itu dikecilkan, jadi misal di sini diameter bubble-nya 32 cm sama seperti soal, didapatkan XA-nya adalah 32%, ini adalah CA per CA0. Kemudian jika diameter bubble-nya dikecilkan, maka konversinya sampai 60%. Kemudian dikecilkan lagi menjadi 8 cm, konversinya sekitar 80-90%. Kemudian pertanyaan yang B, hitung CA yang konsentrasi CA rata-rata di dalam reaktor. Jadi bisa langsung dimasukkan ke dalam persamaannya, didapatkan hasilnya adalah 11 mol per meter kubik. Kemudian menghitung berapa XA pada fixed bed. Dari sini didapatkan bahwa konversi A di dalam fixed bed itu jauh lebih tinggi di dalam reaktor, tetapi karena di dalam reaktor fixed bed. Tapi salah satunya tadi adalah karena diameter bubble-nya terlalu besar. Jadi bisa kita kecilkan diameter bubble-nya sehingga konversinya akan naik. Nah, ini adalah materi terakhir dari reaktor heterogen. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan menyimak materi kuliah kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.